Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersama-sama bersyukur kalau saat ini kita boleh merayakan kembali, menghayati kembali peristiwa penting dalam hidup kita, bahkan dalam hidup seluruh ciptaan. Bahwa Ia mati, Ia bangkit, Ia menang atas maut dan memberikan kepastian bagi kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini atau saat ini kita sama-sama mau melihat bagaimana pesan Paskah, makna Paskah itu dari tuturan Injil Markus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini menarik. Ketika kita membaca Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, kita tidak bisa langsung masuk ke sana. Karena apa? Karena kita akan melihat dulu ayat dan pasal sebelumnya. Di sana dikatakan Bapak Ibu kasih bahwa ketika Yesus mati, kematian Yesus itu bukan kematian yang normal. Normal secara sosial, budaya, bahkan juga secara politis. Golgota ketika Yesus disalib itu dia menjadi seorang tahanan, dia seorang hukuman. Siapa yang mau mengurus jenazah dari seorang hukuman? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sama-sama boleh mengikuti berita di berbagai media. Maaf, ada jenazah dari pasien COVID-19 yang ditolak untuk dimakamkan. Padahal pengurusan untuk pemakaman itu sudah dengan protokol yang sangat kuat. Itu jelas. Apalagi seperti jenazah Yesus. Yang jelas-jelas Bapak Ibu diarak dari Yerusalem, lalu kemudian dicambuk sampai kemudian berdarah-darah bahkan mati di Yerusalem. Tuduhannya adalah membuat kekacauan, kata para pemuka agama saat itu. Dan karena itu Bapak Ibu kasih kita bisa memahami bahwa pasal sebelumnya dari pasal 16 ini di sana dikatakan bahwa ketika Yesus mati, sesuatu yang sangat sensitif, lalu kemudian juga waktunya sudah mau sabat, maka diperlakukanlah bagaimana mengurus mayat Yesus itu semaksimal mungkin. Pertanyaan saya Bapak Ibu, sepanjang kita membaca tuturan Injil, siapa dari murid Yesus yang mengurus jenazah Yesus? Bapak Ibu, Injil-Injil menceritakan tidak tersirat pun kita perlu membaca banyak buku tafsiran. Bahwa ternyata murid-murid, 11 murid, Yudas sudah mengambil keputusan untuk bunuh diri, lalu tinggal Petrus dan kawan-kawan yang 11 murid itu, mereka tidak disebutkan dalam Injil mengurus jenazah Yesus. Lalu bagaimana Bapak Ibu kasih, sementara Sabat sudah mau tiba. Injil menuturkan dengan sangat jelas orang yang disebut di sana namanya Yusuf Arimatea. Dia seorang yang kaya, dia seorang anggota majelis besar, dia juga seorang yang rindu menantikan kerajaan Allah, ayat 43 pasal 15 Injil Markus. Dia meminta kepada Pilatus, dia meminta izin untuk mengurus jenazah Yesus. Bapak Ibu, memang dalam melakukan tindakan-tindakan pelayanan, tidak perlu nama kita dipampang di depan dengan huruf besar-besar. Yusuf Arimatea, dia seorang yang rindu menantikan kerajaan Allah. Dia mengikuti bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus mengajar, bagaimana dia melihat dibukakan kebenaran itu. Maka itu Bapak Ibu kasih, Yusuf Arimatea mengambil keputusan, berinisiatif untuk mengurus jenazah Yesus. Bahkan dia memberikan kubur yang baru. Murid-murid tidak ada. Tidak disebutkan di sana. Dan dari situ juga Bapak Ibu kasih, kita bisa melihat bukan hanya Yusuf Arimatea, juga guru agama Yahudi atau pemuka atau pemimpin agama Yahudi yang disebutkan dalam Injil namanya Nikodemus juga turut di dalam pemakaman Yesus. Mereka memakamkan, orang Yahudi itu memakamkan jenazah itu secara horizontal, dimasukkan di dalam lubang kubur, bukan vertikal. Ketika tinggal tulang baru mereka pindahkan pemakaman vertikal. Dan Bapak Ibu kasih, mereka berikan yang terbaik. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, karena mengurus jenazah Yesus adalah sesuatu yang sensitif, maka tidak ada murid-murid yang mengikut di sana. Lalu kemudian bagaimana mereka bisa tahu? Ayat 47 ini Bapak Ibu menjadi bridging, menjadi petunjuk buat kita, sehingga mereka tahu itu kubur Yesus.
Siapa yang menjadi orang-orang kunci di sana? Ayat 47 pasal 15 mencatat di sana dikatakan bahwa Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat di mana Yesus dibaringkan. Ayat 47 ini Bapak Ibu memberikan penjelasan bagi kita. Bahwa 11 murid itu entah di mana mereka, ketika proses pemakaman yang begitu cepat, sederhana, diusahakan semaksimal mungkin, dirempah-rempahi dan seterusnya, dimasukkan di kubur yang baru itu, Bapak Ibu tuturan Injil mengatakan bahwa Maria Magdalena, Maria ibu Yoses yang melihat di mana dimakamkannya. Kalau tidak Bapak Ibu kasih, kita bisa bayangkan tidak ada yang tahu. Mungkin orang akan mencari-cari. Dan mereka, Maria Magdalena dan juga Maria ibu Yoses ini bukan orang-orang yang berada di depan. Ketika Yesus melayani, ketika Yesus mengajar, ketika Yesus melakukan mujizat, mereka bukan orang yang berada di depan sama seperti Petrus dan yang lain-lainnya. Mereka di belakang, mereka mengikut. Kata mengikut itu menjadi penting buat kita Bapak Ibu, kenapa? Karena mereka mengikuti terus. Yang di depan selama 3 tahun pelayanan Yesus, yang di depan, yang selalu mengikuti tempat di depan, ketika Yesus ditangkap, menderita, mati dan disalibkan, mereka nggak tahu kemana. Bapak Ibu kekasih, menjadi orang beriman, percaya, bukan soal saya berada di depan, tapi soal kesetiaan, mengikutnya sampai akhir. Maria Magdalena, Maria ibu Yoses, di sana dikatakan mereka mengikut sampai melihat di mana diletakkan jenazah Yesus itu. Mereka mengikut Bapak Ibu, mereka mengikut. Walaupun dalam hari-hari, minggu, bulan dan tahun sebelumnya nama mereka tidak dimunculkan, tapi Injil sangat jelas mencatat mereka yang mengikut sampai diletakkan, dikuburkan jenazah Yesus itu. Mereka menunjukkan kesetiaan itu Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu, justru dengan mereka mengikut itulah maka kita bisa memahami ketika kita membaca Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 ini, bahwa mereka yang tahu di mana diletakkan jenazah Yesus itu, maka mereka juga, kata Injil Markus, bahwa mereka pagi-pagi benar. Ketika Sabat sudah lewat, mereka pagi-pagi benar, mereka pergi ke makam itu, ke makam Yesus, ke kubur Yesus. Dan di sana Bapak Ibu kekasih, hal yang menarik adalah mereka ke sana, lalu kemudian kebiasaan orang Yahudi, mereka biasa memberikan rempah-rempah dan lain sebagainya. Beberapa catatan penafsir mengatakan, tafsiran mengatakan bahwa mereka ke kubur Yesus juga membawa rempah-rempah. Pertanyaan sederhana, apakah yang diberikan oleh Nikodemus, Yesus Arimatea, para pemuka agama Yahudi itu kurang? Apa mereka tidak mengerti bagaimana merempahi atau mengurus jenazah? Pasti jawabannya mengerti. Tapi kenapa Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan seterusnya, murid-murid perempuan itu pergi ke sana dan mau membawa rempah-rempah lagi? Bapak Ibu, kita tidak melihat kepada rempah-rempah yang mereka buat. Dan tidak banyak yang mereka bawa. Mereka bawa mungkin cuma sedikit. Tapi di balik barang yang sedikit itu, ada kasih yang besar yang mereka mau nyatakan di sana. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome dan perempuan, murid-murid perempuan. Mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah dan ingin meminyaki Yesus. Lahir, keluar, karena mereka ingin menyatakan rasa hormat, cinta, rasa ungkapan yang begitu dalam. Mereka kehilangan akan guru pribadi yang mengasihi dan memperlakukan mereka sebagaimana adanya mereka. Karena sebelumnya orang-orang justru menyingkirkan mereka. Bapak Ibu kekasih, catatan yang kedua yang kita bisa lihat di sana. Bagaimana Maria Magdalena, murid-murid perempuan, mereka melakukan itu. Bukan karena nama mereka yang terpampang di depan, di urutan pertama. Tapi mereka lakukan itu sampai akhir, sampai ke kubur Yesus dan kemudian di awal pagi-pagi benar mereka juga datang. Itu karena mereka mengalami perjumpaan. Kasih Yesus itu bukan hanya di bibir mulut. Siapa Yesus dengan segala kuasanya bukan hanya di otak, di kepala mereka, di rasionalitas mereka.
Tapi Yesus Kristus secara utuh itu betul-betul dialami, betul-betul dijumpai, betul-betul dirasakan sentuhannya, dirasakan jamahannya, dirasakan topangannya, kekuatannya. Itulah yang membuat mereka merasakan hidup mereka menjadi lebih hidup. Mereka berdiri lagi, mereka berangkat lagi, mereka melangkah lagi. Bapak Ibu, orang-orang yang percaya semestinya bukan melakukan tindakan percaya itu karena status, karena nama, karena pangkat dan jabatan. Tetapi orang-orang yang percaya dengan sungguh adalah orang-orang yang mengalami pengalaman bersama Yesus dalam hidupnya. Sehingga situasi apapun tidak akan pernah menggeser cinta dan sayang mereka. Karena mereka merasakan cinta Tuhan itu yang luar biasa dalam hidup mereka dan tidak pernah berkurang. Maria Magdalena dan murid-murid perempuan memberikan kesaksian tentang pengalaman hidup mereka bersama dengan Yesus. Berikutnya Bapak Ibu kasih, kalau kita membaca pada ayat yang berikut, ayat yang ketiga, mereka berjalan menuju kubur Yesus dengan kerinduan, dengan cinta kasih yang besar. Dalam bayangan mereka nih, mereka sudah berpikir akan berjumpa dengan jenazah Yesus, mereka akan segera melakukan penghormatan, berdoa dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Bapak Ibu, murid-murid perempuan itu di perjalanan itu, lalu mereka kemudian, Maria Magdalena, Maria, Ibu Yoses yang tahu di mana kubur itu dan tahu bagaimana kubur itu, karena horizontal Bapak Ibu, maka lubangnya ditutup dengan batu besar. Pertanyaan sederhana ayat ketiga di sana dikatakan begini, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Besar batunya Bapak Ibu, besar. Bagaimana batu yang besar itu para perempuan itu bisa menggulingkan? Pertanyaan sederhana tapi real, nyata. Bapak yang kasih, ayat ini sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa tidak salah ketika dalam hidup ini kita tahu kita mengukur kemampuan kita. Kita tahu keterbatasan kita. Tidak salah ketika kita bertanya, Tuhan saya tidak mampu bagaimana mengatasi ini. Tidak salah. Jangan pernah malu untuk mengatakan itu. Murid-murid perempuan ketika mereka menuju kubur itu, lalu mereka bertanya siapa yang menggulingkan batu itu. Dan Bapak Ibu kekasih, sebelum mereka mendapatkan jawaban satu dengan yang lain, maka kemudian di muka kubur itu ketika mereka tiba, mereka melihat bahwa batu besar yang menutup, bahkan Injil Markus pasal 16 ayat yang keempat dikatakan di sana, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Bapak Ibu coba lihat ya, Maria Magdalena begitu dramatis dengan murid perempuan melihat pemakaman Yesus yang begitu sederhana, begitu sensitif. Lalu kemudian mereka pulang, mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk besok pagi-pagi. Bapak Ibu, inilah keberadaan seorang yang begitu besar cinta kasihnya, seorang yang begitu besar mengalami pengalaman bersama Yesus, ingin memberikan yang terbaik. Dalam perjalanan, Bapak Ibu garis bawahi, dalam perjalanan, walaupun ini hitungannya hitungan jam, dalam perjalanan itu ketika mereka sudah siap memberikan yang terbaik itu, mereka berhadapan dengan apa? Batu besar. Bukankah demikian juga Bapak Ibu, ketika kita dalam hidup beriman, kita punya kerinduan-kerinduan yang besar, namun di dalam perjalanan kadang kita berhadapan dengan batu yang besar. Bahkan Injil Markus ayat pasal 16 ayat 4 katakan batu yang sangat besar itu. Nah Bapak Ibu kekasih, mereka yang punya harapan itu, mereka yang berhadapan dengan segala keterbatasan itu, ketika mereka tiba di pintu kubur, mereka melihat batu yang sangat besar itu sudah terguling. Kita bisa melihat bagaimana harapan, bagaimana cakrawala perspektif, persepsi kita sebagai manusia, kita mau melakukan ini, tapi kemudian kesaksian Injil tentang kebangkitan Yesus, justru di sana dinyatakan ada karya Tuhan yang kadang tidak bisa kita pikirkan melampaui akal pikiran kita. Maka itu Bapak Ibu yang kekasih, iman secara sederhana bukanlah sebuah irasional. Iman itu tidak pernah bertentangan dengan rasionalitas. Tapi iman itu adalah sesuatu yang
transrasional. Iman itu berbicara tentang sesuatu yang mengatasi rasionalitas kita. Kita bisa memikirkan itu, kita bisa masuk akal di situ, tapi kemudian kita tidak melakukannya. Disitulah kita beriman. Perempuan-perempuan itu berpikir bagaimana mereka bisa mendapatkan kekuatan untuk menggulingkan batu besar itu. Sebelum mereka mendapatkan solusi, cara, rumus, bagaimana untuk menggulingkan batu besar itu, ternyata ketika mereka sampai di pintu kubur, batu itu sudah terguling. Bapak Ibu, sederhana ayat ini, tetapi kalau saya mau ajak kita untuk menjadikan catatan buat kita, di sana mau dikatakan begini, bahwa apa yang kita pikirkan itu kadang-kadang terbatas, atau sering terbatas. Tetapi apa yang Tuhan lakukan lebih dari yang kita pikirkan. Nah Bapak Ibu kekasih, ketika mereka sudah tiba, kita bisa lihat ya, mereka berjalan dari rumah, mereka membawa yang terbaik, ada hambatan, mereka sudah dibukakan dan dapat solusi itu. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin ajak kita untuk sampai di pintu kubur itu, mereka sudah melangkah dan mereka mau mendapatkan jenazah Yesus. Yang saya mau katakan apa Bapak Ibu? Mengeksplor apa yang dikatakan Markus ini, bahwa dari rumah kepala mereka diisi, Yesus mati. Kami akan menghormati, merempahi, meminyaki tubuh yang mati. Jenazah pribadi yang mati. Bapak Ibu kekasih, Paskah bukan bicara kematian. Paskah bicara kehidupan. Maka itu Bapak Ibu kekasih, ketika mereka masuk ke dalam kubur itu, apa yang mereka temukan? Kesaksian Injil-Injil, khususnya Injil Markus, pasal 16 ayat yang kelima. Di sana dikatakan di sana bahwa mereka melihat masuk ke dalam kubur, melihat orang muda yang pakai jubah putih duduk di sebelah kanan, mereka pun sangat terkejut. Dan apa yang mereka lihat Bapak Ibu kasih? Mereka lihat di sana bahwa mereka tidak lagi mendapatkan tubuh jenazah mayat Yesus yang dibaringkan itu. Terkejut. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita melihat kembali dalam keutuhan penuturan Injil, ya memang beresiko segala sesuatu yang berkaitan dengan Yesus. Apakah lawan-lawan politik atau pendukung-pendukung Yesus yang mengambil dengan segala fanatismenya dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Bisa saja itu terjadi. Tetapi Injil, keempat Injil sangat tegas mengatakan bahwa tubuh itu tidak dirampok. Tubuh itu tidak dicuri. Bahkan murid-murid perempuan ketika mereka masuk dalam kubur, mereka mendapatkan sebuah pengalaman, mendapatkan peristiwa supranatural. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan orang muda yang memakai jubah putih, yang menjelaskan tentang keberadaan mayat tubuh jenazah Yesus. Dia katakan, ayat yang ke-6, jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. 3 hal disampaikan di sana. Yang pertama dikatakan bahwa jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Bapak Ibu kasih, kalimat pertama itu sangat jelas. Bahwa ketika murid-murid perempuan berangkat dari rumah, mereka tahu tempat kubur Yesus, mereka melangkah, mereka mengambil keputusan besar saat itu. Bukan tidak mungkin, mereka bisa dijebloskan ke penjara, mereka bisa ditangkap, mereka bisa diperlakukan macam-macam. Tapi Bapak Ibu, sana dikatakan, orang muda yang berjubah putih itu mengatakan, jangan takut. Kamu mencari Yesus yang disalibkan. Mereka mendapati kubur yang kosong. Dalam hidup iman kita Bapak Ibu, tidak sedikit tantangan, ancaman dan bahaya. Bahkan Bapak Ibu, ketika dalam perjalanan iman kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu bukan tidak mungkin. Sama seperti murid-murid perempuan. Sudah dengan kerinduan besar, dengan harapan besar, dengan keyakinan besar, masuk dalam kubur, tidak ketemu dengan jenazah Yesus.
Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ketika Bapak Ibu begitu aktif dalam pelayanan, sukacita mempersembahkan segala yang terbaik buat gereja, melakukan segala yang baik buat sesama dan lain sebagainya. Lalu kemudian Bapak Ibu sampai dalam perjalanan, lalu mendapatkan sebuah kenyataan pengalaman iman, Bapak Ibu tidak menemukan jenazah Yesus. Tidak menemukan pribadi yang menjadi tempat perlindungan Bapak Ibu. Bukankah itu akan pupus semua harapan itu? Tapi Bapak Ibu kekasih, pengalaman Maria Magdalena dan murid-murid perempuan di kubur Yesus mau menegaskan kepada kita Bapak Ibu, bahwa ketika dalam perjalanan iman itu, maka kita tidak boleh mengungkung, memenjarakan Yesus itu dalam pikiran kita. Mengungkung, memenjarakan Yesus itu dalam hidup kita, dalam keterbatasan kita. Dia tidak terbatas. Jenazah itu sebuah bentuk keterbatasan. Murid-murid perempuan melihat Yesus dalam keterbatasan. Padahal dia tidak terbatas. Maka itu orang muda yang berjubah putih mengatakan, jangan takut mencari Yesus yang disalibkan. Kamu tidak temukan di sini. Bukan dia tidak berdaya, habis dan lain sebagainya. Yang kedua dikatakan, karena dia telah bangkit. Kita lihat Bapak Ibu ya, bagaimana pengalaman di ruang kubur kosong itu. Orang muda jubah putih ini, kata penafsir, malaikat itu menjelaskan, dia adalah Allah. Kita seringkali melihat dia dalam keterbatasan mata, pikiran, hati, keberadaan kita. Padahal tidak terbantahkan. Dia tidak terbatas. Justru kita yang terbatas ini diciptakan oleh Dia yang Maha Kuasa. Murid-murid perempuan itu ketika mereka tiba melihat kubur yang kosong, mereka nyaris kecewa. Mereka nyaris putus harapan. Tapi justru disitulah Bapak Ibu ada shifting iman. Mereka betul-betul ditumbuhkan. Hei, lihat Tuhanmu. Dia yang memberi alunan nafas dalam tubuhmu. Dia yang memberi semua tubuhmu itu bisa bergerak, hidup dan lain sebagainya. Dia juga yang menetapkan engkau masih tetap hidup. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Malaikat itu katakan dia telah bangkit. Dia tidak terpenjarakan dengan jenazah itu, dengan tubuh itu. Dia telah bangkit. Bapak Ibu kekasih, hal yang kedua menjadi penting bagi kita ketika kita merayakan Paskah saat ini. Bahwa ketika kita merayakan Paskah, maka kita tidak tertuju kepada tubuh jenazah itu. Kita justru tertuju kepada Allah yang menjadi manusia itu. Jenazah itu sudah mengalami transformasi, mengalami perubahan secara ilahi. Kenapa? Karena dia kembali kepada kemuliaannya. Dia kembali kepada hakikatnya. Dia menang atas maut. Dia bangkit Bapak Ibu. Mengubah secara total bahwa apa yang sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, seluruh ciptaan itu berada penuh dalam genggaman kuasa dosa iblis. Maka di kayu salib, di kubur kosong itu dihancurkan. Kejadian 3 ayat 15. Dia meremukkan kepalamu. Bapak Ibu, peristiwa 2000 tahun lalu, murid-murid perempuan menjadi saksi bagaimana mereka melihat janji Allah yang sudah dinyatakan sekian lama. Membebaskan manusia ciptaan ini dari belenggu dosa, dari kuasa iblis itu dipatahkan, dihancurkan. Karena apa? Karena dia tidak menjadi jenazah yang terbujur dan habis oleh waktu. Tapi dia, jenazah yang mati itu, dia bangkit. Dia menang atas maut. Dia jalani semua penderitaan sampai mati sebagai manusia. Dan kemudian dia bangkit. Bapak Ibu kekasih, dari situlah kemudian hal yang ketiga dikatakan apa? Ya tidak ada di sini, lihat inilah tempat mereka membaringkan dia. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika malaikat katakan, ini hal yang ketiga. Kalau dia tidak ada di sini, dia ada di mana? Bapak Ibu kekasih, kalau kita membaca tuturan Injil, jauh sebelumnya ketika Yesus mengajar, ketika Yesus bersama murid-murid, Yesus 3 kali memberitahu bahwa dia akan menjalani penderitaan itu, bahkan sampai mati. Dan bukan sampai di situ Bapak Ibu.
Dia juga pernah mengatakan pada murid-murid, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ketika malaikat mengatakan dia tidak ada di sini, bukan berarti hilang dan kemudian tidak ada eksistensinya, tidak. Dia tidak ada di sini, tapi dia ada di mana-mana. Dia adalah Allah yang maha hadir. Malaikat dengan sangat tegas menegaskan eksistensi Allah. Manusia, Maria, Magdalena dan murid-murid perempuan hanya tertuju kepada tubuh. Tidak ada hilang, habis, tidak. Justru tubuh itu sudah bangkit. Dari kebangkitannya itulah maka kita dinyatakan tentang kemahakuasaannya. Dia adalah Allah yang omnipotens dan omnipresent. Allah yang maha kuasa dan maha hadir. Dia tidak ada di sini bukan berarti dia tidak ada. Dia tidak ada di sini, dia ada menguasai kehidupan ini. Nah karena itu Bapak Ibu kasih beberapa detik, menit, jam yang terjadi di lubang kubur itu, Maria Magdalena dan murid perempuan itu betul-betul mengalami sebuah peristiwa berita yang besar. Karena itu tidak tertahankan bagi mereka untuk mereka mengungkapkan itu kepada murid-murid yang lain. Mohon maaf, murid-murid yang lain di mana? Kesaksian Injil, mereka masih di rumah. Mereka masih dirundung duka. Mereka masih dibayang-bayangi dengan ketakutan. Ayat yang ketujuh mengatakan bahwa malaikat itu katakan, pergilah katakan pada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada mereka, kepada kamu. Bapak Ibu kasih, kita bisa lihat ya. Murid-murid perempuan itu mengalami bagaimana mereka mendapatkan pemahaman, mereka langsung berhadapan dengan kubur yang kosong, mereka dijelaskan oleh malaikat, lalu kemudian malaikat itu katakan pergi. Kemana Bapak Ibu? Kepada Petrus dan kawan-kawan. Ini kan sungguh menarik. Kenapa menarik? Karena sebelumnya mereka tidak diperhitungkan, mereka di belakang. Sementara Petrus di depan. Sekarang keadaannya terbalik, Petrus dan kawan-kawan di belakang. Mereka dirundung duka, mereka ketakutan, dibayang-bayangi. Murid perempuan justru tiba di kubur kosong. Dan justru mereka menjadi pemberita pertama. Kalau istilah sekarang itu mereka yang punya hak berita eksklusif. Hak eksklusif atas berita yang sangat penting. Dan mereka bawa itu. Hak eksklusif mereka itu. Untuk apa? Kalau mereka mau manipulasi, mereka bisa lakukan dan pilih jalan yang lain. Tapi mereka tidak pilih jalan yang lain. Sama seperti Kristus. Tidak memilih via Victoria, tapi tetap menapaki via Dolorosa. Murid-murid perempuan pergi kepada murid-murid laki-laki, kepada ke-11 murid, kepada Petrus. Mereka memberitakan kepada Petrus dan mereka katakan bahwa Yesus sudah bangkit. Bisa saja pada saat itu Bapak Ibu minta maaf ya Bapak Ibu. Mungkin karena isu sentimen gender. Bisa saja mereka mungkin membuat gerakan baru dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu kasih kita belajar dari murid-murid perempuan. Bagaimana buat mereka yang penting itu bukan nama mereka. Bukan soal eksklusivitas. Istimewanya mereka mendapatkan berita tentang kebangkitan. Kenapa? Karena peristiwa kebangkitan itu bukan untuk mereka saja tapi untuk semua. Termasuk untuk kita pada saat ini. Jadi mereka bawa itu dengan sukacita. Dan mereka sampaikan kepada Petrus dan kawan-kawan. Ayat 8 bagian akhir di sana dikatakan apa? Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak termisahkan itu tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak Ibu coba kita lihat bagaimana murid-murid perempuan itu yang selama ini di belakang. Mereka menjadi key person, menjadi orang kunci dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Untuk membawa berita eksklusif ini kepada Petrus dan kawan-kawan. Dan berita ini yang justru membuat dunia ini berubah. Dan mengenal, menerima anugerah Allah. Bapak Ibu, jangan sampai kita lupa. Gereja ada, bukan karena gedungnya. Gereja ada, bukan karena ritualnya.
bukan karena seremoninya, bukan karena perangkat-perangkatnya, bukan karena segala sesuatu yang dibangun setelah peristiwa Yesus. Tapi gereja ada karena ada pribadi-pribadi yang percaya, pribadi-pribadi yang diubahkan. Untuk apa? Untuk mengubah dunia. Peristiwa pagi itu di kubur Yesus sangat jelas menyatakan pesan buat kita bahwa Dia yang mati adalah Dia yang memberi hidup. Bapak Ibu, ketika kita bicara Paskah, maka itu berbicara tentang Allah yang memberi hidup bagi kita. Nah, Bapak Ibu, dari sini saya mau ngajak kita untuk sama-sama. Apa pesan Paskah ketika kita bersama-sama beribadah Paskah? Tidak di gereja, tapi di rumah kita masing-masing. Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu, di Paskah tahun 2020? Mari saya ajak kita untuk kita GKK 2, Gedung Kasih Karunia, yang saya yakin Bapak Ibu sudah kangen untuk hadir di sini. Bapak Ibu coba lihat bagaimana kursi-kursi yang kosong. Siapa yang biasa duduk di sini? Masih kosong, sana juga kosong. Tidak ada satupun. Di sebelah sana juga kosong, tidak ada. Biasa di sana siapa duduk di situ? Kalau tidak salah Pak Simanjuntak, Pak Roland biasa di situ, Pak Eka. Sebelah sana juga siapa biasa di sana? Iya, duduk di sana. Biasa untuk paduan suara, untuk pro kantor. Di depan situ juga kosong, ya, kosong. Ya, di sana sebelah kanan biasa di situ untuk pro kantor, pemusik juga kosong. Bapak Ibu, ini ya di atas juga balkon juga kosong, tidak ada satu orang pun di sana. Inilah kondisi kita saat ini, gereja kosong. Gereja kosong. Bukan karena kita tidak mau ke gereja, tapi karena situasi. Kita tidak bisa ke gereja, kita tidak diizinkan supaya kita bisa turut aktif memutus rangkaian mata rantai penyebaran COVID-19. Bapak Ibu, inilah gereja kita. Saat ini, jadi kita sama-sama mau melihat apa pesan Markus pasal 16 dengan situasi kita, Paskah kita di tahun ini. Kita bisa melihat Bapak Ibu kekasih bagaimana dunia sekarang dihadapkan dengan situasi. Bapak Ibu, ini saya ambil foto bicara tentang hidup. Saat ini sangat mahal sekali. Kita harus melakukan social distancing, physical distancing, pakai masker dan lain sebagainya. Saya sendiri Bapak Ibu, ini saya tetap sedia masker. Nah, ini masker saya sudah ada di sini. Ya, jadi memang itu yang harus kita lakukan. Bahwa sekarang bicara hidup itu adalah sebuah pertaruhan. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan kematian yang bukan bicara hari, bulan, tahun, tapi waktu demi waktu. Ini foto yang saya ambil salah satu gereja di Italia. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau tadi saya tunjukkan gedung gereja kita berisi bangku-bangku yang kosong. Foto ini menunjukkan gereja yang berisi tubuh, tapi di dalam peti. Tubuh yang mati. Mana yang mau kita pilih? Tentu yang kedua ini tidak kita pilih. Lebih baik gereja ini kosong, tapi ada orang hidup yang tetap beribadah kepada Allah. Hidup sekarang ini pertaruhan. Karena itu Bapak Ibu kasih merefleksikan pesan dari Markus pasal yang ke-16. Hari Rabu yang lalu kita bersama-sama beribadah dalam rangka Hari Doa GPIB. Ini rekaman foto jemaat kita yang beribadah
foto Bapak Ibu ada di sana. Apa yang mau saya katakan dengan foto ini Bapak Ibu? Ketika kita masih hidup, kita diberi ruang, diberi kesempatan untuk dapat beribadah, untuk dijumpai oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, saya dalam kesempatan ini mau mengangkat sebuah profil yang tentu bukan hanya milik kita, orang Kristen, tapi juga menjadi milik semua hati orang Indonesia. Hari Rabu ketika kami melakukan rekaman untuk khotbah Jumat Agung, Pendeta Lia dengan Pak Edo Atihelu masih ngomong-ngomong, kira-kira bagaimana ya menghubungi Glenn Fredly. Jam 6 sore ternyata kita mendapatkan berita yang pasti kita tidak mengharapkan. Bapak Ibu, kami setelah ibadah Rabu malam itu sekitar jam 9, Kasdo buka handphonenya, dia lihat berita. Lalu kemudian dia bilang sama istri saya, "Ma, Glenn Fredly meninggal." Karena posisi saya agak ada sekitar 1 meter lebih, siapa meninggal? Biasanya kalau disampaikan berita begitu, ya memang harus disampaikan, bukan berita biasa-biasa. Terus istri saya bilang, "Glenn Fredly." "Hah? Masa sih?" Bapak Ibu, kita semua kaget. Saya pasang foto ini Bapak Ibu karena setelah berita duka itu, saya melihat di sosial media banyak yang menyatakan rasa kehilangan dan memasang foto dengan beliau. Dikasih karunia kita tahu ada diaken Ibu Ellen Matatula Latuihamalo yang masih punya hubungan keluarga dengan Glenn Fredly Latuihamalo. Kita semua merasa kehilangan. Saya mau ingat saya tidak punya banyak catatan tentang beliau dan saya juga tidak punya foto dengan beliau, tetapi yang saya mau ingat adalah ketika bulan Januari yang lalu pada tanggal 1 sampai dengan 3 Januari kita Jemaat Kasih Karunia mengalami kebanjiran, maka beliau dengan timnya datang ke posko untuk bantuan banjir yang waktu itu berketempatan di keluarga Penatua Ibu Ida Samosir. Saya dapat informasi, Pak Pendeta, Glenn Fredly dengan timnya mau datang. Oh ya, oke. Disambut saja, maksudnya ya diterima saja bantuannya. Saya tidak bisa langsung hadir di tempat Ibu Ida Samosir karena memang terbatasi akses untuk ke sana, baru besoknya. Dan kemudian Bapak Ibu ternyata ada cerita yang agak sedikit lucu. Kenapa? Karena malam itu ketika dikabarkan Glenn Fredly dengan timnya datang, di rumah Ibu Ida Samosir itu kan yang ada waktu itu adalah Ibu Nababan, Ibu Okamau, ya ibu-ibu yang memang juga mengungsi di sana. Jadi ketika besoknya saya datang dengan istri ke tempat Ibu Ida, ceritalah tentang pengalaman tadi malam. Saya juga tanya, kok fotonya tidak ada Glenn Fredly ya? Lalu Ibu Ida katakan, ya itulah tadi malam kami sudah siap-siap. Apalagi Ibu Nababan. Langsung Ibu Nababan menyambar pernyataan Ibu Ida. Iya, aku sudah rapi-rapi ternyata Glenn Fredly-nya gak datang, cuma timnya kata yang datang. Bapak Ibu kasih, saya sengaja memunculkan ini untuk mengatakan apa, walaupun Glenn Fredly tidak datang di posko banjir, tapi kita mau melihat bahwa ada seorang yang namanya Glenn Fredly ini, dia punya talenta musik yang Tuhan berikan, dia melakukan banyak hal sepanjang dia punya kesempatan dan dia diberi kesempatan. Dan yang menarik Bapak Ibu, tadi malam atau ketika berita ini disampaikan, maka saya mencoba untuk menggali lebih banyak tentang beliau. Keluarga beliau ada di Jemaat Sumber Kasih, GPIB Sumber Kasih. Dan ternyata almarhum Glenn Fredly juga adalah seorang pelayan.
pelayan PAPT. Beliau seorang aktivis gereja. Beliau seorang yang mau hadir dalam berbagai kesempatan. Bahkan ada kesaksian dari beberapa orang di beberapa jemaat GPIB. Di gedung yang kumuh sekalipun beliau tetap mau hadir ketika kesempatan itu ada. Dan Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh seorang Glenn Fredly sekali lagi bukan hanya milik eksklusif orang Kristen dan gereja, tapi juga ia boleh mendapat pengakuan oleh banyak orang di Indonesia. 40 hari setelah kelahiran Gewa Latwi Hamalo, anaknya, putrinya, Tuhan memuliakan. Bapak Ibu, saya ambil profil Glenn Fredly untuk mengatakan bahwa kita semua punya kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadikan hidup kita menjadi lebih hidup? Atau kita justru menjadi zombie, menjadi tubuh yang hidup tapi mati di dalamnya? Glenn Fredly adalah salah satu contoh bagaimana dengan segala apa yang ada pada dirinya, dengan keterbatasannya, dengan kelebihannya, ia berusaha untuk semaksimal mungkin. Kesaksian Arman Maulana, musisi Indonesia yang dekat dengan Glenn Fredly, katakan bahwa sebenarnya sudah 1 bulan beliau sakit, tapi karena kondisi rumah sakit yang saat ini lebih fokus dengan COVID-19, maka kemudian penanganan kepada beliau difokuskan di rumah, dan itulah situasi yang ada. Sampai pada akhirnya ia dirawat di Rumah Sakit Setia Mitra. Bapak Ibu, sekali lagi banyak orang diberikan hidup oleh Tuhan, tetapi tidak menjadikan hidupnya lebih hidup. Tidak menjadikan hidupnya sebagai kehidupan bagi sesamanya. Nah, apa yang disaksikan oleh Markus pasal 16, perempuan-perempuan Maria Magdalena dan juga Maria ibu Yoses dan murid perempuan yang lainnya, Bapak Ibu, mereka tidak punya tempat dalam panggung murid-murid Yesus. Tapi mereka menjadikan hidup mereka menjadi lebih hidup. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mengikut Yesus sampai akhir, bahkan ketika mereka diberi kesempatan untuk menjadi utusan, menjadi pemberita tentang kebangkitan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu, ketika kita saat ini merayakan kembali Paskah, ini gedung gereja kita, ini salah satu foto yang diambil oleh Diaken Eki Mambu. Bapak Ibu, kita pasang banner ini, kita merayakan Paskah. Memang kita tidak berkumpul di sini, tetapi kita boleh merayakan Paskah. Karena apa? Karena Paskah itu bicara tentang Yesus yang hidup, yang tidak terpenjara dalam tubuh yang mati itu, dalam kubur yang dingin itu, yang berat itu, yang kosong itu, tapi dia bangkit. Karena itu Bapak Ibu kasih, kita merayakan Paskah, sekalipun kita tidak ada di dalam gedung gereja ini, saya percaya kita semua boleh merasakan kebangkitan itu pada masing-masing kita, masing-masing keluarga. Bahwa dia ada dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu kasih, ketika kita merayakan Paskah saat ini, ditegaskan kembali buat kita. Dia bangkit, dia menang atas maut. Siapa di antara kita yang tidak akan mati? Semua kita akan mati. Kita akan berhadapan dengan maut. Tapi yang membedakan adalah sekalipun kita harus berhadapan dengan maut, kita mendapatkan jaminan untuk kebangkitan dalam hidup yang kekal. Dan Kristus yang bangkit itu Bapak Ibu kasih adalah Kristus yang memberi hidup. Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya apa Bapak Ibu kasih? Ketika kita masih hidup dan kita percaya dalam Kristus, maka hidup kita harusnya menjadi kehidupan yang bermakna. Dan kalaupun ketika harus berhadapan dengan kematian, maka bukan ketakutan, kengerian yang dihadapi, karena kita akan berjumpa dan menerima anugerah hidup kekal. Itu makna dan pesan yang sangat jelas tentang kebangkitan Kristus. Karena itu Bapak Ibu kasih, dengan situasi kita saat ini, kita makin merasakan kemenangan Kristus dalam hidup kita. Iman kita tidak hanya ada ketika kita ada dalam gedung gereja.
Iman kita kepada Kristus justru ada di dalam diri dan kehidupan kita. Paskah Kristus memberikan pesan buat kita. Ketika kita merayakan Paskah saat ini, maka kita sama-sama diingatkan untuk mengingat apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Dia yang sudah bangkit itu menghendaki supaya kita menjadi lebih hidup. Bapak Ibu yang kekasih, dalam situasi-situasi saat ini, kalau kita melihat berbagai situasi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara, maka orang berpikir keras bagaimana caranya mengatasi kebosanan, bagaimana mengatasi melindungi diri dan seterusnya. Itu bentuk usaha inisiatif dari manusia. Dalam segala keterbatasan tetap ada yang namanya harapan. Kita sebagai orang percaya, kita mempunyai harapan dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu kekasih, hidup kita harus menjadi lebih hidup. Hidup kita ini menjadi lebih hidup bukan karena saya punya banyak harta, bukan karena saya punya tinggi jabatan, tapi karena kita dijamin oleh Kristus. Sehingga apapun situasi kita, kita tetap bergerak, kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita Bapak Ibu, kita tidak yang tahu sampai kapan batasnya. Tapi yang kita tahu, Tuhan memberi kesempatan hidup. Karena itu pesan dari Paskah saat ini, sebagaimana kesaksian murid-murid perempuan. Mereka tidak bertanya, Tuhan berikan kami status sebagai murid, berikan kami sama seperti Petrus. Tidak. Mereka tidak bertanya sampai kapan kami memberitakan ini, sampai kapan kami bisa menyampaikan ini. Tidak. Yang mereka tahu adalah malaikat itu katakan, sampaikan kepada Petrus, beritakan ini. Mereka pergi. Tidak tunggu nanti, tidak tunggu besok, tidak tunggu nanti 2 hari lagi, tidak. Menjadi lebih hidup berarti kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan segala yang terbaik yang Tuhan percayakan bagi kita. Saya untuk kesekian kalinya mengatakan bahwa saya bangga dan haru untuk jemaat kasih karunia. Jemaat ini bukan jemaat yang besar secara kuantitas. Tapi saya dengan istri mengatakan bahwa kami bangga dengan jemaat kasih karunia karena jemaat ini besar dalam segala kerinduan, dalam segala harapan, dalam segala karya-karya pelayanan. Dan biarlah ke depan ini dengan Paskah ini kita semakin menjadi lebih hidup. Ada begitu banyak talenta di jemaat ini. Ada begitu banyak potensi yang Tuhan percayakan di jemaat ini. Ada begitu banyak orang di jemaat ini yang Tuhan percayakan dengan jabatan, dengan usaha, dengan berbagai macam hal. Jadikan hidup kita menjadi lebih hidup. Dan yang terakhir Bapak Ibu kasih, jadikan hidup kita ini menjadi hidup dengan merayakannya bersama dengan sesama. Artinya apa Bapak Ibu? Berita Paskah yang begitu eksklusif yang diterima oleh Maryam Magdalena dan Ibu Yoses, Ibu Yakobus dan murid perempuan itu tidak mereka tutupi, mereka jadikan milik mereka. Tapi mereka sampaikan kepada Petrus dan kemudian mendunia sampai buat kita hari ini. Itu artinya apa? Itu artinya Kristus yang bangkit. Juru selamat kita menghendaki. Ketika saya Bapak Ibu sekalian, Tuhan percayakan untuk menjadikan hidup ini menjadi lebih hidup, maka rayakan hidup itu dengan sesama. Dengan sesama. Gereja harus lebih terbuka. Gereja harus menjadi bagian utuh dari negara dan bangsa ini. Gereja harus menjadi persekutuan yang menghidupi kehidupan bangsa ini. Bapak Ibu, sudah bukan waktunya lagi. Gereja mengamankan diri sendiri, mencari tempat nyaman, membangun menara gading, sudah bukan tempatnya lagi. Justru gereja harus lebih terbuka. Buka pintu-pintu gereja untuk sesama kita dalam banyak hal. Mari kita bangun kehidupan kita ini untuk merayakan hidup ini dengan sesama. Siapa sesama itu Bapak Ibu kasih? Jangan kita lihat yang di ujung sana. Orang Kristen yang di Papua sana, orang Kristen yang di Kalimantan sana, bukan. Yang ada bersama dengan kita. Jangan kita menjadi seperti orang Farisi atau orang imam yang melewati orang yang terluka itu, yang butuh bantuan dilewati. Jadilah seperti orang Samaria yang murah hati. Dalam perjalanannya ketika dia lihat ada orang yang menjadi korban perampokan, maka itulah sesama. Ketika kasih karunia Parung Serap Ciledug dan juga Pospel Taman Adiasa hadir dalam lingkungan di sini, maka sesama kita itu adalah yang ada di sekitar sini. Kita sama-sama merayakan hidup
dengan sesama yang ada, yang Tuhan percayakan dengan kita. Bapak Ibu kasih, hari ini ketika kita merayakan Paskah, tidak ada telur yang dicari oleh anak-anak pelayan PA, tidak ada ibadah di subuh bersama di gereja, tidak ada. Tapi kita percaya bahwa ketika kita merayakan Paskah, maka kita bersama-sama boleh menerima hidup yang dari Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu, kita sama-sama juga mau mendoakan, kita sama-sama juga mau bertindak nyata, bagaimana kita boleh mengambil peran aktif dalam situasi sekarang. Dengan kita beribadah di rumah, itu juga salah satu bentuk kontribusi nyata. Kita mengambil bagian dalam pencegahan, penyebaran mata rantai, penyebaran COVID-19. Dan kita berdoa Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya usaha-usaha kita ini diberkati dan penyebaran situasi wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir. Kerinduan kita Bapak Ibu, minggu depan tanggal 19 April kita sudah boleh beribadah di gedung gereja. Kita sudah boleh kembali melakukan aktivitas. Dan kerinduan kita Bapak Ibu, kita boleh melakukan kegiatan peneguhan sidi, perjamuan kudus, dan juga perayaan Paskah. Jadi Bapak Ibu dalam situasi seperti ini, panitia Paskah juga terus bekerja. Bapak Ibu tetap dukung panitia Paskah. Kita doakan semuanya itu sehingga kehidupan kita menjadi lebih hidup. Paskah tahun 2020 menjadi sangat spesial. Kenapa? Karena di tengah ancaman kematian yang bertebaran di mana-mana, kita tetap diutus oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang hidup dan menjadikan hidup ini lebih hidup. Selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati kita semua dengan segala kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita rayakan Paskah dalam hidup ini, sehingga Allah yang memberikan hidup agar kehidupan kita menjadi hidup, kita menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu kekasih, kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 327, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Jangan kau takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasanya pasti kau akan menang. Oh tidak pernah, oh tidak pernah Tuhan tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Oh tidak pernah,
tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Dia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Ia tetap beserta. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah terbesar dalam hidup kami. Engkau mau mati bagi kami dan Engkau bangkit, menang atas maut, memberikan hidup bagi kami, bahkan hidup kekal bagi semua kami yang setia dan percaya kepadamu. Berita firman telah disampaikan kepada kami, meneguhkan kami semua sebagai milik-Mu yang Kau telah tebus dengan darah-Mu yang kudus. Karena itu ya Allah, Kristus Juru Selamat kami, Engkau berkenan untuk terus membimbing kami, memberi kekuatan kuasa bagi kami, semua kami, setiap orang yang percaya dan beriman mengikut kepadamu. Kami diberi kemauan untuk terus menjadi pribadi, keluarga, gereja yang hidup dan menjadikan kehidupan dengan sesama ini menjadi lebih hidup. Karena Engkau sumber hidup itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, ketika saat ini kami diberi kesempatan menghayati kembali peristiwa teramat penting bagi kami selaku ciptaan, bahwa keselamatan itu Engkau berikan bagi kami. Sekalipun gedung gereja di berbagai tempat, di berbagai negara saat ini kosong, Bapa di surga, Yesus Kristus Juru Selamat kami sungguh bersyukur bahwa dengan situasi seperti ini, kami tidak dibiarkan kosong hati dan kehidupan kami. Saat ini kami dapat beribadah ya Tuhan, sekalipun tidak di dalam gedung gereja, tapi kami beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami percaya Engkau hadir. Engkau tetap mengisi kehidupan kami, Engkau tetap hadir, Engkau tetap berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu ya Allah, dari tempat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga, setiap rumah tangga yang saat ini sedang beribadah kepadamu. Tuhan lawat, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, kuasa kebangkitan-Mu menjamah setiap keluarga yang beribadah dan rindu setia datang kepadamu. Engkau jamah, Engkau ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit. Engkau jamah, berikan kepulihan sempurna. Yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan sesehari, dengan pekerjaan, dengan usaha, Engkau jamah, tangan kuasa-Mu yang penuh berkat itu Engkau limpahkan bagi mereka. Yang saat ini yang sedang bergumul dengan kehidupan masa depan, dengan pasangan hidup, Engkau juga jamah, Engkau nyatakan kepastian masa depan yang Engkau berikan bagi mereka. Engkau jamah Tuhan,
setiap keluarga, setiap pribadi yang saat ini datang dengan kerinduan berjumpa dengan Engkau. Sama seperti Maria Magdalena, Maria Ibu Yoses, Maria Ibu Yakobus, dan murid-murid perempuan. Dan Engkau jumpai kami semua, memberikan kehidupan. Saat ini Tuhan, kami sebagai gereja-Mu, kami rindu kehidupan masyarakat dan bangsa, bahkan masyarakat dunia. Kami boleh kembali menjalani dalam kehidupan yang normal. Tuhan, dari tempat kami masing-masing, dari lubuk hati kami masing-masing, kami panjatkan permohonan. Secara khusus kami mohon hikmat untuk Bapak Presiden. Tuhan menolong sehingga penanganan wabah COVID-19 ini dapat terus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan untuk kebaikan semua masyarakat rakyat Indonesia. Demikian pun para pemimpin negara-negara yang ada di dunia ini, Tuhan juga berkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk aparat TNI Polri, untuk pemimpin-pemimpin daerah, dan khususnya juga untuk tenaga medis, dokter, juru rawat, bahkan seluruh unsur yang ada di dalamnya. Ketika saat-saat ini mereka masih harus terus berjibaku menjadi garda terdepan dalam menangani wabah COVID-19 ini, Tuhan, dari hati kami masing-masing, kami panjatkan doa dan permohonan, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka. Dan kami percaya Tuhan, perjuangan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Mereka menjadi pahlawan kemanusiaan, mereka memberi diri untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia secara luas. Kami mohon Tuhan, Engkau yang empunya kuasa atas kehidupan, Engkau juga memberkati usaha para ilmuwan dari berbagai negara untuk mendapatkan vaksin antivirus COVID-19. Sehingga kematian tidak lagi menjemput kami, tapi kehidupan yang boleh kami jalani. Kami percaya Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, kehidupan kami dipulihkan. Bapa di surga, kerinduan kami secara khusus di jemaat kami. Ketika segala sesuatu boleh membaik adanya dan itu semua karena berkat Tuhan. Kami rindu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati semua yang menjadi harapan kami. Bukan hanya jemaat kami, tapi gereja-Mu. Bukan hanya gereja, tapi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat dunia. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami tetap berdoa untuk panitia Paskah. Saat ini kami menyerahkan mereka dalam kasih dan sayang Tuhan dengan segala usaha yang mereka lakukan, dengan kegiatan-kegiatan. Kami berdoa juga untuk rencana aksi donor darah. Tuhan juga memberkati, biarlah dari pihak PMI, dari jemaat kami, kalau segala sesuatunya boleh dilaksanakan, biarlah itu terlaksana dengan baik dan menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia yang saat ini PMI sedang dalam kekurangan stok darah. Tuhan, Engkau memberkati apa yang dilakukan oleh panitia. Tuhan juga memberkati kegiatan-kegiatan kami ke depan. Biarlah semua boleh dilaksanakan dengan baik karena kemurahan dan pertolongan Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kegiatan peneguhan sidi yang belum terlaksana, perjamuan kudus, dan juga rencana perayaan Paskah. Biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik, bukan karena usaha kami, tapi karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami dibantu dengan sarana dan prasarana multimedia. Khususnya kami bersyukur untuk keberadaan Diaken Eki Mambu, saudara kami Bapak Edo Watihelu, saudara Yori Hitipiu, saudara Mesah Sukabdi, dan juga saudara Jevon yang membantu kami dengan setia sehingga pelaksanaan ibadah di rumah dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah kami semua dengan pengalaman ini boleh terus menopang satu dengan yang lain. Segala talenta dan potensi yang Tuhan percayakan bagi kami, biarlah kami boleh persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
kami membawa seutuhnya kehidupan kami. Kami percaya Paskah Kristus, Allah memberi hidup bagi kami. Karena itu ada harapan yang pasti bagi kami semua untuk menatap masa depan, karena kehidupan Tuhan berikan. Ini rangkaian doa kami, pokok doa kami ya Tuhan. Yang kami percaya Tuhan berkenan untuk mendengarkannya, bahkan Tuhan menyambut dan menyempurnakan dan mengabulkannya seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami bawa doa kami ini di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih, silahkan dilanjutkan dengan bagian tata ibadah berikutnya. Dan biarlah kita tetap bersuka cita dan membawa sukacita Paskah ini dalam kehidupan kita hari ini, esok, dan seterusnya sepanjang Tuhan karuniakan bagi kita. Jadikanlah hidup kita lebih hidup karena Allah memberi hidup bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.